Bagaimana hubungan kita berdua? Ingat, begitu kita dengar kata taman, perpaduan adalah kata pertama, harmonis, indah, ada peace. Mungkin ada di antara kita, maaf kalau ini kembali mengingatkan luka lama, tapi saya harus katakan ini. Mungkin ada di antara kita, waktu kita masih kecil, orang tua kita pintar buat neraka di rumah. Tiap kali kita pulang mereka ribut. Anak-anak nggak akan bisa belajar dengan baik kalau kita berdua membuat neraka di rumah kita. Mereka nggak bisa belajar dengan tenang. Maka itu anak nilai jelek belum tentu bodoh. Kita harus periksa orang tuanya. Rumah mereka just a house atau a home. Sejelek-jeleknya sebuah rumah, karena orang miskin, maaf saya ambil kata radikal sekali, tapi bisa bayangkan saudara kalau itu home sweet home. Oke, saya ambil contoh begini, yang paling ekstrim. Saya bawa saudara kembali ke Indonesia lagi. Saudara kenal satu keluarga orang miskin misalnya, kerja kuli. Kalau dari tempat kerja dia harus pulang ke rumah, itu 3 kali naik angkot. Bayangkan angkot di Indonesia kayak apa. Sudah sempit kayak begitu, nggak pakai AC lagi, debu, asap campur semuanya. Orang ini cuma punya rumah sewa. Rumah sewanya cuma kecil, nggak pakai kamar, ya los itu saja sudah. Kamar mandi bareng-bareng, karena sewanya murah. Bisa bayangkan ini? Cuma ada dapur di belakang, itu ruangan los. Yang tinggal nggak cuma mereka, satu keluarga berempat dengan 2 anak. Tapi ada kemenakan, ada ipar, ada semuanya tinggal di situ misalnya. Saudara bisa bayangkan kalau itu a home buat mereka, bukan just a house. Walaupun dari jauh, dia baru pulang kerja masih keringat, kotor, bau. Tapi kalau itu a home buat dia, ganti 3 kali angkot lagi misalnya, dia bayangkan, aduh, aku ingin cepat-cepat sampai rumah. Aku mau mandi. Mandi di mana? Mandinya bareng-bareng begitu kok. Aku mau makan. Makan apa? Saudara bisa bayangkan kalau itu a home? Cepat jawab ini. Bisa bayangkan enggak? Maka dia bisa lepaskan semua kelelahan itu. Karena itu a home buat dia. Maka itu a home tidak ditentukan berapa dolar, berapa juta dolar rumah itu. A home gak ditentukan semua alat-alat rumah tangga itu buatan Itali, buatan Jerman, buatan Amerika, buatan mana. Enggak. A home gak ditentukan jenis makanannya, mahal atau murah di rumah itu. Betul saya berkata begini, coba renungkan itu. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Yang sekarang kita tempati itu just a house atau home. Jangan jawab lewat mulut kita, dalam hati. Surga atau neraka rumah kita ini. Suami istri kitalah yang menentukan itu. Nah, apa hubungannya kembali dengan Roma 14:18? Kita akan ketemu nanti hubungannya, saudara. Karena apa yang terjadi di rumah kita itu pasti keluar. Katakan amin. Itu pasti keluar, termasuk anak-anak kita. Jangan kaget kalau anak-anak kecil sudah pintar maki-maki. Pasti belajar dari 2 guru hebat di rumah itu. Maaf, jangan tersinggung dulu. Kita harus ngakui. Kalau kita suka bentak, suka maki, otomatis kecil-kecil akan belajar juga. Mereka melihat bagaimana kita hidup. Jadi surga itu, taman itu ada dalam hati kita lebih dulu. Lalu keluar lewat mulut kita, keluar lewat tindakan kita. Yohanes 1. Satu hari Roh Kudus mengajak saya untuk mencari sebuah pertanyaan universal. Ternyata semua manusia di dunia dari lahir sampai dia mati, manusia itu selalu mencari sesuatu. Betul nggak saudara? Sepensiun-pensiunnya seseorang, apa dia tetap nganggur? Nggak akan mau. Dia akan tetap cari sesuatu. Dari bayi begitu lahir kenapa nangis? Karena dia cari susu. Manusia itu selama hidup tidak akan pernah berhenti mencari. Dan inilah cara penginjilan yang paling indah. Kita harus tahu, kalau kita mengomong tentang kasih Yesus kepada seseorang, maka kita harus tahu orang itu cari apa dalam hidupnya. Pertanyaan universal, apa yang dicari manusia, ada di pasal ini. Yohanes 1, saya akan baca ayat yang ke-38. Kedua murid Yohanes Pembaptis itu, inilah Yohanes dan Yakobus,
mendengar apa yang dikatakan gurunya, mendengar kata Yohanes Pembaptis, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ini luar biasa. Kalau saudara baca nanti ayat 35, 36, bagaimana hari itu Yohanes Pembaptis menceritakan siapa Yesus. Ketika dia sedang cerita siapa Yesus, lalu Yesusnya lewat. Begitu Yesusnya lewat, dia ngomong, Yohanes Pembaptis itu loh, anak domba Tuhan yang begini. Ya, tanpa ABC, tanpa babi bu. Mereka dua langsung ikut Yesus. Yohanesnya enggak iri. Kalau semua kita hamba-hamba Tuhan punya hati seperti Yohanes Pembaptis, kalau ada jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita ternyata pindah ke gereja yang lain, kita nggak sakit hati, kita nggak kecewa. Itulah hati Yohanes Pembaptis. Dia membiarkan kedua muridnya pergi mengikuti guru yang benar itu. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka. Nah, ini pertanyaan universal yang diwakili oleh Tuhan Yesus. Apakah kamu cari? Saudara, ternyata semua manusia di dunia ada di dalam satu pertanyaan ini. Cari apa hidup ini? Untuk apa saudara-saudara dari Indonesia merantau ke Amerika? Cari apa? Ya, kita semua tahu ada tujuannya. Kenapa? Apa yang kamu cari? Dengarkan jawaban mereka. Inilah pertanyaan seluruh manusia di dunia sama pada dasarnya. Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Saudara, jawaban ini sangat mengagumkan. Ada dua pengertian kita lihat. Nomor satu, walaupun tidak semua kita pernah meneliti baca Alkitab, tapi pasti semuanya tahu. Menurut saudara, Yesus pernah punya rumah enggak? Ayo, dia pernah punya rumah tidak? Enggak. Kontra aja enggak pernah. Dia jalan terus. Betul? Dia enggak pernah punya tempat tinggal. Ini yang mengherankan. Lalu mengapa mereka tanya, di manakah engkau tinggal? Ini kata a home kita ketemukan di sini. Dia cuma numpang, saudara. Di rumah banyak saudara yang dia kenal. Rumah orang tuanya ada, itu di Nazaret, tapi dia sendiri tidak. Yang kedua, saudara, ternyata dia betul punya rumah. Jadi yang tadi jawab punya rumah betul, ini yang kedua. Di mana rumahnya? Kita. Nah, itu dia. Kalau tanya rumah yang itu betul dia punya, di mana? Kita. Tidak tahukah kamu? Ayo jawab terus bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan. Terus dia berkata begini. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Kalau kita baca ayat ini betul-betul dia punya rumah. Cuma kita nggak tahu ada di mana. Tapi ini rahasia yang luar biasa. Saudara, kekristenan dan kitab suci kita adalah satu-satunya agama dan satu-satunya kitab suci agama di dunia ini yang di dalamnya ada kata pulang. Mengapa Billy Graham menjadi hamba Tuhan penginjil terkenal? Dia adalah orang pertama di Amerika. John Sung adalah orang pertama di Asia. Dua penginjil besar ini, John Sung dan Billy Graham, adalah dua penginjil yang khotbahnya selalu diakhiri ayo pulang, karena konsep Lukas 15. Maka itu dua penginjil ini hampir setiap kali selesai memberitakan Injil, lagu pulang itu dinyanyikan. Karena semua orang rindu pulang seperti anak-anak kecil itu. Mengapa Paulus dan Petrus adalah dua murid Tuhan Yesus yang dalam suratnya sebagai firman Tuhan banyak berkata, jangan lupa memberi tumpangan. Masih ingat kata itu? Apa artinya dengar? Rumah jasmani kita. Jadi orang Kristen harus bisa memberi tumpangan. Seperti Tuhan Yesus hari itu memberi tumpangan pada dua murid barunya, Yohanes dan Yakobus. Tanpa nulis CV dulu, kurikulum vitae nggak perlu.
Nggak ditanya kamu asal dari mana, kamu orang baik atau tidak, enggak. Langsung ya tinggal di rumah.